Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat nalar yang kami cintai, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali tanpa terasa sudah menjelang di sepertiga yang terakhir bulan Ramadan ya. Biasanya disebut bahwa sepertiga yang awal ini menjadi momen rahmat Allah, kemudian sepertiga yang kedua ini maghfirah, ampunan dari Allah, maka sepertiga yang terakhir ini menjadi momen itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Masih melanjutkan serial diskusi kita dalam tajuk ngabuburit untuk mengkaji fikih agraria. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah ada bersama kita ada Cak Sohib. Gimana kabarnya Cak Sohib? Alhamdulillah kabar baik. Ini beberapa Alhamdulillah. hari ini malah sering hujan di Indonesia ini. Oh, iya 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 Iya. iya iya iya. Tapi cuaca oke ya Mas ya? Ya, alhamdulillah Ya. oke. Kalau hujan biasanya memang sore sih. Iya Ini iya iya di iya. Iya. Belanda sudah spring ya? Sudah spring, alhamdulillah. Jadi Iya. memang puasanya agak lama, tapi cuacanya lebih enak. Ya, lebih Iya, sejuk ya ya. plus minus, betul, 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 Iya, betul. iya. Iya, ya Cak Sohib, ngomong-ngomong kita kemarin terakhir membahas tentang Ihya'ul Mawad ya. Jadi tentang bagaimana tanah-tanah yang sebelumnya mungkin tidak digarap, tidak dimiliki begitu, kemudian bisa dikuasai, bisa diakses begitu ya dengan beberapa langkah, beberapa mekanisme gitu. Kemudian mungkin yang masih menjadi pertanyaan kita, lalu bagaimana, terutama mungkin mekanisme, mungkin kita bicara agak teknis begitu ya, sampai akhirnya satu lahan begitu, terutama satu sumber agraria itu bisa diakses dan kemudian katakanlah diakui begitu ya sebagai hak oleh baik individu atau kelompok begitu, oleh subjek hukum lah dalam Mm-mm. pengertian negara begitu ya. Nah ini mungkin bisa dielaborasi, bisa dijelaskan kepada kita. Ya, terima kasih Mas Nasir. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah mulai sedikit membahas mengenai prosedur untuk Ihyaul Mawad ya. Kita sudah menyinggung misalnya adanya perbedaan pendapat apakah untuk melakukan Ihyaul Mawad itu diperlukan izin dari penguasa atau tidak gitu ya. Ada berapa pendapat mengenai itu. Lalu kemudian juga prosedur lain yang harus dilakukan ketika hendak melakukan Ihyaul Mawad adalah memastikan bahwa lahan itu betul-betul lahan yang bebas dan memang tidak pernah menjadi prasarana umum atau sumber daya bersama suatu komunitas. Nah, ini mengasumsikan bahwa sebetulnya di dalam komunitas itu ada satu kelembagaan atau ada satu fungsi di dalam komunitas itu untuk mengarahkan mana yang boleh dibuka dan mana yang tidak gitu ya. Nah itu meskipun tidak dinyatakan di dalam kitab ini ya, tetapi fungsi itu diasumsikan ada karena kalau tidak ada seperti itu, tentu ketika seseorang hendak membuka tanah dia bisa saja nyasar kepada tanah-tanah yang sebetulnya itu merupakan tanah yang sudah menjadi prasarana umum suatu komunitas ya. Dan kalau itu dilakukan berarti terjadi pelanggaran hak sebetulnya ya, karena tanah komunal itu milik bersama begitu ya. Lalu ketika dilakukan Ihyaul Mawad maka berarti terjadi privatisasi ya. Jadi menjadi individualisasi atas tanah itu yang tentu itu melanggar hak milik bersama tadi. Di dalam komunitas kita di Indonesia memang fungsi-fungsi itu ada institusi yang secara khusus menjalankannya ya. Misalnya kalau di Aceh misalnya ada pawang yang khusus mengenai hutan gitu ya. Fungsi itu dijalankan oleh satu kelembagaan tertentu ya. Di dalam kitab ini memang tidak dinyatakan begitu, tapi saya kira fungsi itu memang ada. Karena kalau tidak ya seperti tadi saya sampaikan. Nah kemudian prosedur berikutnya itu adalah ketika seseorang ingin melakukan Ihyaul Mawad dan itu sudah dipastikan berada di lokasi yang bukan merupakan tanah yang menjadi sumber daya bersama, maka dia pertama-tama harus menandai lokasi di mana dia ingin melakukan Ihyaul Mawad itu. Jadi kegiatan menandai ini bisa dilakukan dengan membuat gundukan tanah gitu ya, atau membuat pagar dari batu atau pagar dari kayu gitu ya. Nah ini yang disebut sebagai tahjir ya. Tahjir itu dari kata hajar ya, hajar artinya ya dia membuat tanda dengan batu gitu ya. Jadi ini pemagaran begitu ya, tetapi pemagaran ini lebih kepada bentuk pemberitahuan bahwa dia akan membuka
tanah itu ya. Nah ini tentu pengertiannya berbeda dengan enclosure ya di dalam sejarah transisi agraria di Inggris ya. Jadi kalau secara transisi agraria di Inggris kan enclosure itu berarti tadi itu ya individualisasi atas tanah komunal tadi ya. Jadi yang semula merupakan tanah komunal dipagarin sehingga dia menjadi milik pihak tertentu saja, sementara sebagian besar masyarakat kemudian tidak memperoleh akses ke sana. Nah ini bukan dalam pengertian yang semacam itu. Tahjir di sini berarti satu prosedur ketika seseorang sudah diarahkan pada lokasi tertentu di mana dia bisa melakukan ihyaul mawat, lalu dia membuat tanda di situ ya. Bisa dengan batu, dengan gundukan tanah, dengan pagar dan seterusnya. Ya kira-kira seperti itu prosedur yang dilakukan ya. Kira-kira begitu Mas Nasir. Iya, menarik Mas. Lalu mungkin kan muncul pertanyaan lanjutan begitu Cak Sohib. Nah kalau memang kemudian kita sudah melihat adanya peluang bisa atau potensial untuk ihyaul mawat, kemudian kita tahu satu pihak itu tadi seperti Cak Sohib sampaikan menandai dengan tahjir tadi ya, dengan batu, dengan gundukan tanah dan lain sebagainya. Nah tapi terkadang kan ya mungkin wataknya manusia begitu ya Cak Sohib untuk mengakumulasi atau untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya aset begitu ya. Nah kemudian pokoknya merambah dengan pokoknya asal dengan menandai dianggap sudah miliknya atau mungkin dipikir sudah ihyaul mawat. Nah ini apakah ada mekanisme yang mengatur ini begitu, mungkin jangka waktu atau lain sebagainya, mungkin bagaimana itu Cak Sohib? Iya, memang ada norma-norma yang lebih rinci yang ditetapkan oleh para fuqaha ya, dan ini juga dibahas di dalam kitab ini. Jadi tahjir itu fungsinya adalah memberi tanda ya, bahwa dia akan membuka lokasi itu, dan dengan memberi tanda itu dia memperoleh prioritas atas lokasi itu ya. Ini sesuai dengan kaidah yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa siapapun yang sudah lebih dahulu melakukan sesuatu hal gitu ya, maka dia paling berhak atas sesuatu itu ya. Nah, tetapi di sini hak prioritas itu bukanlah kemudian otomatis sebagai hak milik ya. Hak prioritasnya itu adalah hak prioritas untuk kemudian membuka lahan itu ya. Jadi artinya selama dia sudah memasang tanda itu, maka dialah yang paling berhak untuk membuka lahan itu. Tetapi bukan berarti ketika dia sudah menandainya, maka otomatis lokasi itu sudah menjadi miliknya. Jadi hak milik tidak langsung tercipta ketika seseorang itu melakukan tahjir. Nah, ini kemudian kembali kepada pengertian dari apa sih sebetulnya menghidupkan itu sendiri. Jadi aktivitas menghidupkan itu sendiri harus kemudian terlihat secara nyata ya di lokasi di mana dia membuat tanda tadi ya. Nah, kalau kita kembali ke kitab ini kan ihyaul mawat itu artinya adalah islahuha ya, memperbaiki tanah, dibinain misalnya digunakan untuk membangun perumahan misalnya gitu ya, aworsin atau kemudian membajak tanah itu, ausakin atau mengairi ya dengan irigasi, autafjirimain atau memancarkan air, artinya dia menggali sumur ya, dan kemudian air bisa keluar dari situ ya, dan seterusnya. Jadi membangun, menanami, mengairi, mengeluarkan air dan kemudian membajak itulah aktivitas-aktivitas konkret yang menunjukkan bahwa ihyaul mawat itu betul-betul sudah dilakukan. Nah, selama aktivitas-aktivitas semacam itu tidak dilakukan, maka yaitu sekedar memberi tanda saja, tidak berkonsekuensi kepada hak milik ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dinyatakan juga di dalam kitab ini bahwa hak prioritas untuk membuka itu tidak berlaku sepanjang masa ya. Dia ada batas waktunya ya. Dan batas waktunya itu adalah selama tiga tahun ya. Jadi 3 tahun itu diasumsikan bahwa ketika seseorang sudah menandai suatu lokasi untuk dia dibuka, maka dia sudah punya kecukupan waktu untuk mengumpulkan modal, untuk mencari tenaga kerja gitu ya, untuk membeli alat misalnya ya, sehingga kemudian dalam 3 tahun itu dia bisa betul-betul menghidupkan tanah itu. Dikasih periode waktu 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun itu terlewati, sementara aktivitas menghidupkan itu tidak terjadi, maka ya 3 tahun itu menjadi periode batas toleransinya ya, sehingga setelah itu kemudian hak prioritasnya itu sudah hangus ya. Atau dia dalam 3 tahun itu hanya bisa membuka 1 hektar saja dari lokasi yang dia tandai seluas misalnya 2 hektar ya, maka ya yang betul-betul menjadi hak milik dia ya 1 hektar itu, sementara yang sisanya itu sudah kadaluarsa ya. Jadi ini beberapa norma-norma yang mengatur bagaimana tahjir itu dilakukan.
Ya, menarik. Berarti kan dari penyampaian Cak Sohib barusan, kemudian kalau saya hubungkan dengan apa yang disampaikan di awal, memang sebetulnya ini tentu mengandaikan adanya satu otoritas begitu Cak Sohib ya. Karena tadi kan Betul, ada betul. batasan waktu dan lain sebagainya. Iya, Nah, karena kita bicara soal tata kelola, kemudian adanya satu peranata yang kemudian punya tanggung jawab. Nah, mungkin kalau kita tadi kan lebih banyak bicara soal aspek ideal, aspek apa secara legal formal begitu ya, secara hukum Islam. Nah, kemudian kalau kita kontekstualisasi nih Cak, khususnya dalam konteks Indonesia, kira-kira adakah mekanisme atau ya tata perundangan yang mungkin punya korelasi dengan konsep ini, atau karena ini sebenarnya konsep menarik, coba memastikan akses sumber agraria pada rakyat gitu ya. Apakah juga ada perhatian di antara khususnya lembaga-lembaga keagamaan untuk melihat potensi dari mekanisme ini gitu? ya ini menarik Mas Nasir ya. Jadi kenapa periode 3 tahun itu diberikan, itu sebetulnya kan seperti tadi juga disampaikan oleh Mas Nasir, itu sebagai antisipasi supaya tidak ada penyanderaan tanah gitu ya oleh pihak tertentu, di mana orang itu mungkin punya modal lebih gitu ya, atau dia seorang yang punya otoritas tertentu sehingga bisa mengerahkan banyak orang ya untuk kemudian membuka lahan begitu ya. Tetapi dengan pemberian batas 3 tahun ini sebetulnya ini mengantisipasi supaya tidak terjadi upaya-upaya untuk mengakumulasi lahan melalui aktivitas tahjir, tetapi kemudian tidak kunjung dibuka, tidak kunjung diproduktifkan ya. Jadi kalau begitu kan kemudian tersandra ya. Jadi 3 tahun ini memang merupakan ijtihad yang disampaikan oleh Khalifah Umar sebetulnya ya. Beliau pernah menyatakan laisa limuh tajirin ba'da salati sinina hakun. Jadi tidak boleh bagi seorang yang memberi tanda tadi itu ya, yang mengkapling gitu ya, bukan mengkapling, tetapi memberi tanda bahwa dia akan membuka itu hak apapun setelah berlalu 3 tahun. Nah, pendapat ini kemudian juga dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah ya, dan kemudian ini menjadi satu pendapat yang mainstream gitu ya di dalam mazhab Hanafi. Dan menariknya juga ini diadopsi oleh Munas Nahdlatul Ulama di dalam Bahsul Masail pada tahun 2017 ya di Mataram, di mana periode 3 tahun ini juga kemudian diterapkan bukan hanya pada prosedur Ihyaul Mawat ya, tetapi juga pada tanah-tanah konsesi yang diberikan oleh negara kepada perusahaan. Ya. Jadi supaya tanah-tanah konsesi itu tidak tersandra setelah diberikan kepada perusahaan itu ternyata perusahaan tidak kunjung memanfaatkannya menjadikan sebagai tanah yang produktif, dia tidak kunjung menjadi al-amirah gitu ya, tapi masih statusnya secara faktual masih al-mawat, meskipun secara legal dia sudah diberikan sebagai hak konsesi dalam bentuk HGU gitu misalnya. Maka menarik kemudian Munas NU itu juga menerapkan batas 3 tahun ini sebagai periode untuk memberi toleransi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah diberikan konsesi itu. Dan ini jumlahnya fantastis sebetulnya ya, tanah terlantar pada lahan-lahan yang sudah ada izin lokasi maupun sudah diberikan hak guna usaha itu jumlahnya fantastis ya. Datanya berubah-ubah ya. Dan kita tidak pernah tahu pasti seberapa luas itu ya. Tetapi fatwa Munas NU ini yang dikeluarkan dari Forum Bahsul Masail itu menjadi satu terobosan juga bahwa apapun hak yang diberikan oleh negara, jika hak itu tidak kunjung dimanfaatkan dan tanahnya tidak produktif, maka setelah 3 tahun negara berhak untuk mengambil atau mencabut kembali tanah itu ya. Itu kira-kira yang dinyatakan di dalam hasil Munas itu seperti itu. Kemudian Munas itu juga menyatakan bahwa prinsip keadilan harus betul-betul diterapkan sehingga tanah-tanah yang sudah terlantar tadi setelah dicabut oleh negara kemudian harus diberikan kepada pihak yang lebih berhak ya. Dan dalam kaitan ini kemudian Munas NU menyatakan seharusnya itu bisa menjadi objek untuk land reform ya, didistribusi kepada para petani yang tidak punya tanah atau yang tanahnya sangat kecil gitu ya. Jadi ini saya kira juga satu terobosan hukum untuk mengkontekstualisasikan periode ini tadi ya, bukan hanya dalam konteks perseorangan menandai lokasi untuk dia buka, tetapi juga untuk membatasi akumulasi tanah yang timbul dari pemberian hak oleh negara tetapi ternyata tidak kunjung dimanfaatkan. Nah, meskipun konteksnya Munas ini untuk tanah-tanah HGU ya,
Tetapi dengan logika yang sama sebetulnya itu juga berlaku untuk tanah-tanah hak milik individual ya, karena tanah hak milik individual itu kan haknya juga dilegalisasi atau diakui oleh negara, dan kalau itu juga ditelantarkan ya saya kira itu telah lewat 3 tahun semestinya bisa ditertibkan ya, ditertibkan oleh pemerintah. Menarik sekali ini pembahasannya Cak Soib, terutama kalau kita tadi kan sudah banyak melihat tentang penerapan Ihyaul Mawad, kemudian mekanismenya, dan memang yang paling umum begitu, paling lumrah dalam konteks sumber agraria tanah begitu ya Cak Soib. Tentu Iya, kalau kita bicara agraria secara umum tidak terbatas di sini, meskipun memang ini yang paling iya, utama. Nah, iya, memang menarik untuk membahas lagi di sumber-sumber agraria yang lain. Tapi mengingat keterbatasan waktu di episode kali ini, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk episode hari ini. Nah, selanjutnya mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya, begitu Cak Sahib ya. iya, Ya, iya. jadi untuk teman-teman silahkan tetap saksikan Ngabuburit Ngaji Fikih Agraria ini dengan pembahasan masih seputar terkait dengan Ihyaul Mawad, terkait dengan the commons, begitu ya, sumber agraria secara kolektif dan lain sebagainya, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan dan episode-episode berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.